Halo guys, ketemu lagi sama kami di podcast Sigma Telsa TV. Podcast yang ngebahas hal-hal yang mungkin relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ini guys. Topik kita kali ini tuh apa, Bil? Topik kita kali ini tuh hobi jadi cuan. Hobi jadi cuan, Real atau fake? Iya. Banyak orang nih, Bil, yang ingin mengubah hobi mereka itu menjadi karir yang menguntungkan. Tapi Bener. itu apakah mungkin, Bil? Jadi hobi jadi cuan nih? Iya, Menurut gua sih sangat mungkin nih, Zul. mungkin. Kenapa nih, Bil? Mungkin. Karena kesempatannya zaman sekarang tuh hobi jadi cuan tuh banyak banget nih, Zul. Yang penting tuh pelanggannya tuh pasti ada. Caranya tuh kita pasti ngiklaninnya lewat digital. Sekarang zaman digital tuh kan berkembang banget. Jadi hobi apapun sebenarnya bisa, asalkan cara marketingnya tuh bagus nih, Zul. Tapi apa yang lu pikirin nih, Bil, tentang kalau lu denger kata hobi itu bisa menjadi cuan? Yang gua pikirin ya, hobi apa yang bisa jadi cuan gitu ya? Iya. Kalau menurut gua ya, hobi yang jadi cuan tuh yang hobi yang dibutuhkan banyak orang di sekitar kita nih, Zul. Yang lagi dibutuhkan di zaman ini nih, Zul. Kayak misalnya hobi kita kamera, kita suka ngotak-ngatik kamera nih. Itu kan penting banget nih, Zul, zaman sekarang. Karena kalau dengan kamera kan orang di foto tuh memorinya tuh nggak bakal bisa hilang nih, Zul. Bisa kita lihat di esok hari nih, Zul. Kalau kita cuma lihat pakai mata kan besok hari kita udah lupa nih, Zul. Kita nggak punya bukti fotonya gitu loh, Zul. Jadi fotografi juga termasuk hobi yang paling penting di zaman sekarang ini nih, Zul. Iya, Bil, soalnya tuh banyak banget sekarang hobi yang bisa menjadi cuan, kayak contoh fotografer, Videografer, iya. tukang desain. Jadi tuh orang-orang itu bisa menyewa jasa kita secara online maupun offline, Bil. Ya, iya, itu yang paling penting ini, Zul. Kalau hobi jadi cuan, yang paling penting tuh bisa dilakuin online dan sama offline nih, Zul. Misalnya itu hobi kita suka ngerawat tanaman nih, Zul. Kan kalau misalnya kita secara offline mungkin kita di pedalaman nih, Zul. Tanaman-tanaman bagus kan nggak selalu ada di kota kan? Iya, benar banget. Jadi kita kan mungkin nyari pelanggannya sulit nih, Zul. Jadi caranya itu kita manfaatin toko online yang lagi ada nih, Zul. Kalau kamu gimana nih, Zul? Hobi yang jadi cuan menurutmu di sekitarmu tuh ada nggak sih orang-orang yang hobinya tuh jadi cuan, teman-temanmu, keluargamu yang ada, Bil, kayak temen aku tuh, tetangga aku lebih tepatnya. Dia itu hobinya itu Bil, ngerawat burung itu, Bil, kayak kenari, lovebird. Tapi dia tuh juga bisa membudidayakan, Bil. Jadi dia juga ternak di rumah. Terus sekarang tuh banyak orang-orang yang luar Salatiga ini datang ini cuma buat beli sama lihat, Bil. Sama ada yang hobi ikan, dia ternak ikan pari, Bil. Itu biasanya mereka belajarnya otodidak berarti? Ya itu sebenarnya tuh, kalau yang tetanggaku yang jualan ikan ini dulu tuh kuliahnya tuh ambil jurusan IT, Bil. Tapi sekarang kerjanya itu jualan ikan karena hobi. Nah, itu berarti tapi membuktikan itu banget. memang sukses, Bil. Berarti itu membuktikan. Berarti hobi itu bisa jadi cuan nih, Zul. Berarti kesempatannya banyak banget, Zul. Masa awalnya dia kuliahnya IT, terus dia suksesnya jualan ikan. Karena hobinya jualan ikan. Oh, bener banget sih, Zul. Bagus. Kalau tetangga lo ada nggak, Bil? Atau temenmu gitu yang hobinya bisa jadi cuan? Kalau keluarga gua sih itu, Zul. Musik misalnya, Zul. Oh, musik, iya. Iya, jadi mereka dari kecil tuh udah suka main musik nih, Zul, main piano. Terus buat band. Iya, itu di Palembang nih, Zul. Jadi dia dari kecil kan dia nggak kuliah sama sekali musik, Zul. Terus tapi dia bakat piano sampai disewa dia diundang-undang artis nih, Zul, buat main musik di Palembang tuh, Zul. Kayak Afgan. Itu pernah. Emang hobi itu bisa menjadi karir yang menguntungkan sih, Bil. Iya, benar banget nih, Zul. Apalagi kalau hobinya tuh dilatih nih, Zul. Kayak yang teman gua tadi kan hobinya musik. Dia dari kecil hobinya musik. Terus dia latih terus, suka main di mana-mana, di kafe-kafe. Akhirnya bisa diundang-undang sama artis-artis yang muncul di Palembang nih, Zul. Padahal keluarga gua ada nih. Itu kan yang tadi teman gua. Yang keluarga gua sebenarnya dia kuliah musik nih, Zul. Tapi dia ujung-ujungnya
nggak sampai main di artis-artis gitu Zul, karena dia bukan hobinya main musik, tapi dia kuliahnya musik. Dan sekarang dia jadinya fotografer gitu Zul. Jadi hobi itu lumayan penting sih Zul buat pekerjaan, buat karir ya Zul. Kalau hobi sesuai karir tuh pasti kita enjoy tiap hari nih Zul. Kalau menurut aku sih ya emang kita tuh sebenarnya harus juga bisa mengasah hobi kita lebih baik, lebih terampil biar gitu tuh bisa menjadi karir yang menguntungkan. Bisa jadi cuan ya Zul. Iya, bisa jadi cuan. Sama tuh mungkin kita juga harus tahu pasar kita itu ada di mana Bil. Nah, benar banget. Jadi kalau mau cuan tuh yang penting bisa mainin HP nih Zul, karena HP misalnya atau HP atau laptop sangat bisa kita manfaatin nih Zul buat dapetin cuan lebih lewat online. Misalnya tuh yang paling sering gue lihat di TikTok tuh yang jualan HP nih Zul. Padahal awal-awal dia cuman kayak di counter HP gitu Zul, nggak sampai bangunannya tuh nggak bagus banget Zul, cuman kayak counter HP sama yang pulsa itu loh Zul. Tapi pas dia live terus, pelanggannya makin banyak nih Zul, sampai omset dia tuh sehari sampai 1 miliar nih Zul. Gimana tanggapanmu kalau 1 sampai 1 miliar per hari nih Zul? Kalau 1 miliar itu udah banyak banget sih Bil. Kalau itu tuh kita dapetin dari hobi kita sih Bil. Itu wah, itu udah nggak lumayan lagi. Itu emang menguntungkan Bil. Jadi emang kita tuh emang perlu banget mengasah bakat, mengembangkan hobi, dan kita tuh harus tahu pasar kita di mana. Jadi tuh kita tuh nggak salah gitu Bil. Tapi misalnya dia dapat kerjaannya nggak sesuai hobi nih gitu, gimana? Kalau nggak sesuai hobi sih, ya kalau mungkin dia kebutuhannya lebih banyak daripada hobinya, itu ya mungkin bakal milih yang itu sih, kerja nggak sesuai hobi sih. Kalau kebutuhannya emang lagi membutuhkan gitu ya. Jadi dia kerja nggak sesuai hobi dulu, terus baru dia nabung terus sampai dia bikin kerjaan yang sesuai hobinya gitu. Mungkin dia juga bisa bikin usaha Bil, kayak dia bisa jadi tukang fotografer, dia buat nyewa ruko itu buat foto studio atau foto nikahan gitu Bil bisa. Tukang editor, ngedit foto dan video, habis itu tukang desain. Nanti kita bisa menawarkan jasa kita untuk mendesain sebuah toko atau mendesain sebuah MMT gitu Bil. Biar kita tuh hobi kita tuh laku Bil, bisa jadi uang. Iya benar banget. Oke Bil, jadi kesimpulan podcast kita kali ini tentang hobi yang bisa menjadi karir yang menguntungkan apa nih Bil? Kalau menurut gue ya kesimpulannya, hobi itu zaman sekarang nih emang harus, kayaknya nggak harus sih. Menurut gue sih hobi sama karir tuh penting banget deh Zul, karena kalau kita karirnya tuh nggak enjoy itu sulit banget di zaman sekarang. Apalagi emang kalau misalnya kita mau daftar di kerjaan, kita harus nyari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita nih Zul. Kalau nggak sesuai keinginan sih rugi banget waktu kita yang kita habiskan di tempat pekerjaan kita nih Zul. Jadi yang kita pelajarin tuh bakalan nggak enjoy lah. Iya, ya itu rugi banget sih, soalnya kalau nggak dapat pekerjaan yang sesuai kita inginkan, apalagi persaingannya emang ketat banget sih Bil. Iya. Sulit sih. Kalau menurut lu gimana nih kesimpulannya sih? Hobi? Kalau menurut aku sih Bil, hobi itu bisa menjadi karir yang menguntungkan bila kita itu pintar mengasah skill kita tahu pasar hobi kita di mana, kita usaha, kita jangan takut menyerah Bil. Semua itu harus dicoba Bil. Iya benar banget. Jangan takut mengambil keputusan, tapi kita juga perlu mengantisipasi hal yang akan terjadi. Iya, kita harus sadar diri juga, nggak semuanya pekerjaan tuh harus sesuai hobi kita Zul. Kebutuhan kehidupan kita juga penting. Oke guys, sekian podcast kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, share, dan komen Pilsa TV. Jangan lupa subscribe. Bila kalian punya pengalaman tentang hobi dan karir, bisa komen di bawah ya guys. Bye.